Apakah kamu merasa kurang optimal dalam memanfaatkan waktu belajar? Kurang berkonsentrasi? Atau merasa lemah dalam mengingat pelajaran? Semua itu hanya karena kamu belum menemukan cara yang tepat dalam belajar. Mari kita cari tahu cara belajar yang asik dan keren. Yuk kita ngulik! Halo semuanya, berjumpa lagi dengan Miss Sylvia di episode Yuk Kita Ngulik kali ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas buku yang berjudul Belajar dengan Otak Kanan, Cara Belajar yang Asik dan Keren, karya Aris Setiawan dan Irwan SGM. Berbagai penelitian menyebutkan bahwa selama hidupnya, manusia hanya menggunakan kurang dari 10% potensi yang tersembunyi di dalam otak. Lalu, kemana yang 90%? Jawabannya terkubur dan harus digali terlebih dahulu untuk dimanfaatkan. Perlu kita ketahui, otak manusia terdiri dari dua bagian, yaitu otak kiri dan otak kanan, yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Otak kiri berfungsi mempunyai logika, tulisan, angka, hitungan, dan daya ingatnya bersifat jangka pendek. Sedangkan otak kanan mempunyai fungsi imajinasi, musik, warna, emosi, dan daya ingatnya bersifat jangka panjang. Nah, kelebihan otak kanan inilah yang harus kita manfaatkan untuk belajar. Menurut para ahli, apabila kedua belahan otak kita sama-sama berfungsi maksimal dan seimbang, maka kita lebih cepat belajar, mudah menghafal, lebih kreatif, dan banyak mengingat, semakin baik dalam berkonsentrasi. Sebelumnya, kita harus memahami dulu metode belajar yang sesuai dengan cara kerja otak. Setiap orang unik dan memiliki gaya belajarnya masing-masing. Sudahkah kamu mengetahui gaya belajarmu? Meskipun duduk di kelas yang sama, gaya belajar ternyata tidak pernah sama. Bahkan anak kembar sekalipun gaya belajarnya bisa berbeda. Ada individu yang lebih mudah menggunakan coretan, gambar, ilustrasi, atau film yang dapat mengoptimalkan penglihatannya dalam menyerap materi pelajaran. Ini dinamakan gaya belajar visual. Selanjutnya, individu dengan gaya belajar auditori menempatkan pendengarannya sebagai alat utama dalam memahami materi pelajaran, sehingga ia akan lebih mudah memahami pelajaran jika mendengarkan penjelasan dari guru dibandingkan dengan membacanya sendiri. Dan yang terakhir, gaya belajar kinestetik. Individu yang bersangkutan harus menyentuh, bergerak, atau melakukan sesuatu untuk memahami materi pelajaran. Nah, kamu masuk ke gaya belajar yang mana nih? Setelah memahami gaya belajarmu, selanjutnya penulis mengarahkan beberapa metode belajar yang sesuai. Salah satunya, belajar dengan metode ingatan super. Metode yang lengkap dan praktis untuk melejitkan daya ingat dengan mengoptimalkan cara kerja otak kanan dan otak kiri. Salah satu metodenya yaitu dengan dilagukan atau dinyanyikan. Dengan nada cenderung memudahkan seseorang untuk menghafal. Terbukti, kita bisa dengan mudah menghafalkan lirik lagu yang sering kita dengar, walaupun tidak ada niat khusus untuk menghafalkannya. Pilihlah lagu favoritmu atau lagu yang menurutmu mudah dinyanyikan. Lalu, ganti lirik lagu tersebut dengan materi pelajaran yang hendak dipelajari atau dihafal. Contohnya, materi sistem pernapasan manusia atau yang lainnya. Setelah itu, kamu bisa nyanyikan
dan bisa diulangi terus-menerus. Belajar menjadi lebih menyenangkan dan semakin mengasah kreativitasmu. Itu dia tadi merupakan salah satu metode daya ingat yang dibagikan oleh penulis. Dan masih ada beberapa metode lainnya yang dapat kalian temukan dengan membaca buku ini di Perpustakaan Sekolah Metodis 2. Secara psikologi, penerapan metode belajar dengan otak kanan telah terbukti memberikan dampak positif terhadap penguatan hasil belajar dan ketahanan memori, sehingga kita tidak mudah lupa dengan pengetahuan yang telah diperoleh. Sekian yuk kita ngulik kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Dan sampai bertemu di episode berikutnya.